Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman yang ada di SMP IT Nur Hidayah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu untuk membicarakan tentang kiat sukses mendidik anak untuk wanita yang bekerja di luar rumah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita harus pahami dulu yang pertama, karena ini kaitannya dengan wanita, umum madrasatun ula. Ibu adalah pendidik yang pertama bagi anak-anak. Artinya sebelum yang lainnya, anak itu akan tersentuh oleh ibu, dan ada kewajiban yang Allah titipkan pada kita untuk mendidik anak-anak kita. Kemudian yang kedua yang perlu kita bahas adalah tentang ukuran sukses. Dalam doa-doa kita ada Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sukses itu adalah kalau kita mampu selamat dan mendapatkan kebaikan di dunia, selamat dan mendapatkan kebaikan di akhirat. Itu tolok ukur sukses yang kita akan bahas, kiat sukses mendidik anak. Anaknya sukses, ibunya sukses. Itu ibu atau wanita dan keluarganya dan anak-anaknya selamat dan bahagia di dunia, selamat dan bahagia di akhirat. Kemudian yang kedua juga doa kita, Robbi habli minas solihin. Ukuran sukses kita dalam mendidik anak ketika anak kita itu jadi solih solihah, ukurannya itu, maka kita mohon terus pada Allah, karena solih solihah itu akan menentukan dia akan selamat di dunia, selamat di akhirat juga. Kemudian doa kita yang lainnya yang selalu kita panjatkan, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya kita berdoa dan berharap semoga kita dan keluarga kita dan anak-anak kita menjadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Anak-anak kita menjadi qurrata a'yun dan kemudian menjadi pemimpin di antara orang-orang yang bertakwa. Setelah kita pahami tentang ukuran sukses, maka yang berikutnya kita memahami tentang 7 pendidikan wajib yang harus ditunaikan oleh seorang ibu dan ayah tentunya untuk anak-anak kita. Dan kalau bisa 7 pendidikan dasar ini sudah selesai sebelum anak-anak balik. Selesai itu artinya pendidikan dasarnya, fondasinya. Apa itu? Yang pertama, pendidikan tentang akidah. Pendidikan akidah dan ibadah di dalamnya. Kemudian yang kedua, pendidikan tentang akhlak, tentang perilaku yang baik yang dimau oleh Allah dan Rasulnya, yang menjadikan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya, karena akhlak itu pun kalau baik ya membuat kita selamat di dunia juga gitu ya, tidak hanya selamat di akhirat tapi selamat di dunia juga. Kenapa? Karena kalau orang tidak menjaga akhlaknya, dia akan mendapatkan musibah juga gitu ya. Kemudian yang ketiga tentang pendidikan tentang fisik. Pendidikan fisik ini apa yang harus diperhatikan pada anak-anak kita. Jadi kalau tadi sukses gitu ya di dunia, perhatikan wakulu wasrobu walatusrifu, kemudian memberikan makanan yang halal dan thayyib. Halal di sini artinya tidak ada yang haram masuk di dalam perut atau tubuh anak kita. Haram dalam artian bentuknya atau bahannya, dan haram dalam artian asalnya. Yang dalam bentuknya misalnya yang diharamkan oleh Allah, misalnya nih makanan mengandung babi atau makanan daging babi dan seterusnya, itu misalnya itu jelas haram. Tetapi kalau kemudian kita nggak perhatikan dari mana mendapatkannya, maka mungkin makanannya halal tetapi cara mendapatkannya dengan yang haram, itu akan mempengaruhi bagaimana nantinya kemudahan kita dalam mendidik anak-anak kita ya. Kemudian pendidikan berikutnya adalah pendidikan tentang intelijensia, pendidikan tentang kecerdasan. Itu bagian kecil dari pendidikan yang harus kita sampaikan. Kadang-kadang ini ukuran suksesnya diukur pada intelijensia ini. Kemudian pendidikan apa lagi? Pendidikan tentang psikologi dari anak. Kita harus perhatikan, tidak membanding-bandingkan anak dengan yang lainnya, terus menghargai mereka ya, tidak mempermalukan mereka. Dan kemudian pendidikan sosial, dan terakhir ada pendidikan seksual, di mana dia harus tahu jenis kelaminnya apa dan bagaimana harus bersikap dengan jenis kelaminnya. Setelah kita memahami tentang 7 pendidikan dasar yang harus kita sampaikan pada anak-anak kita, kita juga harus memahami tentang
jenis kecerdasan anak kita. Teori kecerdasan ganda kalau kita paham, tidak hanya matematika logika, tapi pendidikan, kecerdasan interpersonal, kecerdasan tentang kinestetik itu juga termasuk, kecerdasan berkaitan dengan seni itu juga termasuk kecerdasan. Apa yang dilakukan tentang kecerdasan ini? Menggali jenis kecerdasan anak kita, kemudian menemukannya, dan kemudian mengembangkan serta menyeimbangkan agar semuanya itu bisa berkembang. Dan itu harus kita lakukan di awal. Kemudian apalagi harus kita lakukan? Mendampingi dan membimbing agar anak-anak sudah siap saat mukallaf. Jadi kalau sudah masa taklif, sudah harus dibebani dengan syariat, pada saat sudah balik, ini anak-anak sudah harus paham, terutama tentang akidah ya, dan ibadah, berkaitan dengan ibadah ini. Berapa umur berapa untuk anak perempuan? Saya kira sekarang sekitar umur 12 gitu ya, atau bahkan ada yang umur 9 tahun, kelas 3 SD itu sudah ada yang balik. Kemudian untuk anak laki-laki ya kisarannya sekitar kelas 1 SMP, atau ada yang lebih awal daripada itu, karena memang era medsos seperti ini berdampak anak-anak yang mengalami pubertas dini ya. Kemudian pada saat kita mendampingi dan membimbing mereka, ada kalanya kita tidak bisa membersamai secara terus-menerus, maka kita akan mendelegasikan tugas itu kepada orang lain. Maka bagaimana mendelegasikan, pada siapa yang kita delegasi, kepada siapa kita akan mendelegasikan, itu kita perhatikan dan kita pastikan mereka memiliki konsep yang sama dengan kita. Kemudian menjaga dan mengawasi lingkungan di mana mereka berada. Kemudian tawasobil haq, tawasobi sobil tawanu alal birri wa taqwa, amar ma'ruf nahi munkar dengan anak-anak pun itu harus kita lakukan secara terus-menerus. Di akhir ini kita akan bahas bagaimana jika ibu bekerja di luar rumah. Pertama, ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, harus memahami skala prioritas. Mana yang paling berat di akhirat. Maka kita nanti akan memprioritaskan mana pekerjaan kita, mana aktivitas kita yang akan bisa menyelamatkan kita di akhirat. Yang pertanggungjawabannya mau atau tidak mau ada pada diri kita. Itu maka yang kita fokuskan. Yang kedua, harus bagus dalam menata waktu untuk ibu yang bekerja di luar rumah ya, harisun alal waktihi, tertata dalam waktunya, bagus penataan waktunya. Kemudian tertata dalam semua urusan ya, munadzaman fi su'unihi ya, semua urusannya tertata dengan baik. Kalau tidak atau belum siap untuk itu, jangan paksakan ya, karena nanti pasti ada yang atau misalnya sudah terlanjur begini, mulai kita harus menata waktu kita. Kemudian yang ketiga, ada waktu khusus untuk anak-anak, dan fokus memang ada waktu kita setelah kita bekerja, kemudian di rumah ada waktu kita untuk mendampingi anak-anak. Yang keempat, keteladanan, karena inti dari proses pendidikan pada anak di rumah mau di sekolah itu pada keteladanan, mensuasanakan rumah dengan suasana yang kita harapkan itu ada pada anak kita ya. Kemudian yang kelima, mendelegasikan untuk dan memilih, mendelegasikan dan memilih serta mendidik orang yang kita tugasi. Jadi kalau kita ada khodimah, ada teamwork ya di rumah, ada supporting system, apakah itu keluarga kita ataukah itu khodimah kita, dan memilih sekolah di mana anak kita akan kita titipkan, itu harus kita pastikan seide, sejalan dengan konsep yang kita ingin bangun pada anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, intan surullah yang suruhkum wa yusabit agamakum. Yakin kalau kita menolong agama Allah, maka Allah itu akan mudahkan kita, kokohkan diri kita, termasuk juga dalam menumbuhkan dan mensukseskan anak-anak kita. Kita lihat banyak orang yang sangat-sangat sibuk, ibu dan bapaknya, umi dan apinya sangat-sangat sibuk, tetapi putra-putrinya dalam jumlah yang banyak, ada putranya 10, 12, sukses semua. Sukses dunianya, sukses akhiratnya dalam takaran yang bisa kita lihat hari ini. Kenapa? Karena ibu dan bapaknya sibuknya adalah untuk kepentingan akhirat. Maka Allah yang menjamin putra-putrinya untuk juga sukses di dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk yang demikian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.